Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan menampilkan animasi tentang mitigasi bencana alam. Baik, dan ini untuk nama dari kelompok 6 bisa dilihat teman-teman. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu mitigasi bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya, banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa daratan rendah hingga cekung. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya memenuhi atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Penyebab banjir, banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus-menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada. Maka air berlimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Dan penyebab tanah longsor menurut Paimin, Sukresno dan Pramono 2009, tanah longsor terjadi jika dipenuhi 3 keadaan, yaitu yang pertama lereng cukup curam, dan yang kedua terdapat bidang peluncur yang kedap air di bawah permukaan tanah, dan yang terakhir terdapat cukup air dalam tanah di atas lapisan keadaan kedap atau bidang luncur sehingga tanah jenuh air. Dan selanjutnya, adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bencana longsor banyak menelan korban jiwa. Dan yang kedua, terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan. Dan yang keempat, menyebabkan kerugian secara ekonomi serta meninggalkan dampak secara sosial psikologi bagi masyarakat. Pengendalian banjir dan teknik pengendalian banjir di daerah tangkapan air bertumpu pada prinsip menurunkan koefisien limpasan melalui teknik konversi tanah dan air, yakni yang pertama, upaya meningkatkan resapan air hujan yang masuk ke dalam tanah, dan yang kedua, mengendalikan limpahan air permukaan pada pola aliran yang aman. Bentuk teknik yang diaplikasikan dapat berupa teknik sipil, vegetatif, kimiawi, maupun kombinasi dari ketiganya, sesuai dengan jenis penggunaan lahan dan karakteristik tapak atau site setempat. Dan selanjutnya, pengendalian tanah longsor yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan longsor dan mengurangi longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tindakan tidak menebang pohon atau merusak hutan. Dan yang kedua, melakukan penanaman penghijauan yang berakar kuat supaya lereng-lereng agar tidak gundul. Dan yang ketiga, membuat saluran air hujan. Dan yang keempat, membangun dinding penahan di lereng yang terjal. Dan yang kelima, memeriksa keadaan tanah secara berkala. Selanjutnya, mitigasi bencana banjir dan tanah longsor pada fase sebelum bencana. Yang pertama adalah peringatan dini secara optimal dan terus-menerus pada masyarakat. Dan yang kedua, mendatangi daerah rawan longsor berdasarkan peta kerentanannya. Dan yang ketiga, memberi tanda khusus pada daerah rawan longsor. Dan yang keempat, memanfaatkan peta-peta kajian tanah longsor secepatnya. Dan yang kelima,
pemukiman sebaiknya menjauhi tebing. Mitigasi bencana banjir dan tanah longsor pada fase saat bencana. Saat bencana antara lain bagaimana menyelamatkan diri dan ke arah mana. Ini harus diketahui oleh masyarakat atau menjauh dari jalur longsoran atau banjir secepat mungkin. Hindari lembah sungai dan daerah dataran rendah. Mitigasi bencana banjir dan tanah longsor pada fase saat bencana. Saat bencana antara lain bagaimana menyelamatkan diri dan ke arah mana. Ini harus diketahui oleh masyarakat atau menjauh dari jalur longsoran atau banjir secepat mungkin. Hindari lembah sungai dan daerah dataran rendah. Cukup sekian dan terima kasih.